Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Soekarno dulu, apa katanya? Kasih aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan negeri ini. Maksudnya apa? Pemuda yang bisa merubah keadaan negeri. Inilah kalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perjuangan Islam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Berawal dari caci makian orang, berawal dari lemparan batu, lemparan tolang unta, bahkan lemparan kotoran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal mulanya perjuangan Islam. Tapi apakah dengan Nabi dilempari kotoran, dilempari tulang, dilempari yang macam-macam sampai berdarah, bahkan Nabi pernah ditumbuk, ditujah sampai berdarah-darah, kepala Nabi pernah dipijak sampai tersungkur patah gigi Nabi. Apakah Nabi berhenti berjuang? Tidak. Oh Ustaz, itu kan Nabi, kita kan manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, aku ini Muhammad, ana basyarum mithlukum, manusia sama seperti kalian, kata Nabi. Aku ini Muhammad sama seperti kalian, manusia seperti kalian. Hanya saja yuha ilayya, hanya saja Allah mau memberikan wahyunya kepada aku, kata Nabi Muhammad. Nabi makan tidak? Tidak. Makan kan? Kita makan. Nabi makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Nabi minum. Kita manusia minum sama seperti Nabi, tapi beda. Kita sekali minum habis satu togok. Blok. Nabi tidak, minumnya sikit. Nabi tidur Nabi, tapi tidurnya sikit. Golek sekejap, 15 menit tersentak, tidur lagi, sentak, sholat segala macam. Kita asal udah tertidur macam bangkai, tak bangkit lagi. Payah pula kan? Oh Parizi, bangun. Tak bangun. Ecek-ecek. Malam Parizi ini Masya Allah, bangkit subuh udah terconggok di muka rumah. Nampak aja Parizi ini. Masya Allah, mantap. Tadi bacaan Al-Qur'annya indah, mantap. Inilah pemuda generasi
yang akan memboloh kampung ini, memboloh negeri. Pemuda yang pandai baca Al-Quran, pandai ilmu agama. Ini tahun 2022. Ketika ada seleksi tahu kan? Seleksi satu Indonesia itu 82% umat Islam tak tahu baca Al-Quran. Tak tahu baca Al-Quran. 18% itulah yang tahu baca Quran. Banyak mana? Banyak yang tahu apa yang tidak? Banyak yang tidak. Apa sebab? Apa sebab orang Islam di Indonesia banyak yang tidak tahu baca Quran? Tidak cinta kepada Allah, jauh dari agama. Inilah kondisi kita umat Islam. Ini pemuda nih, berapa orang nih? 3, 6, 9, 11, 15 orang yang hadir. 17 sama yang di luar nih. Abang ganteng masuk dah. 16 orang. Kalau kita kumpulkan anak-anak muda baya-baya kalian di kampung nih, penuh tidak masjid? Penuh. Inilah yang dimaksud. 100% pemuda yang ada di kampung kita, inilah 18%-nya yang hadir. 82%-nya mana? Tidak. Tak ada, tak mau tahu, tak mau peduli. Itulah kalkulasinya, mengerti? Begitu pula nanti di surga. 1000 banding 1. 999 orang masuk neraka, 1 orangnya masuk surga. Perbandingannya. Contoh, di desa kita ada misalnya 3.000, anggaplah 3.000 pemuda. Di antara 3.000 pemuda itu 3 lah yang dijamin masuk surga. 3, hanya 3 orang. Siapa dia? Ya siapalah, siapa yang mau masuk surga, rajin-rajinlah ke masjid, sholat 5 waktu tidak tinggal, pengajiannya tidak lewat. Jadi bersyukurlah, inilah momen-momen kalian sebagai pemuda-pemuda yang terus saling berlomba dalam kebaikan. Wah, orang tuh lombanya lain kan, main game apa itu? Game apa namanya itu? Slot apa namanya itu? Slot domino. Nauzubillah. Heboh main game. Kalau ditanya tuh, hendak masuk surga atau neraka? Surgalah. Mimpi kalian. Mana mungkin, ya kan? Mungkin tidak orang yang tak sholat masuk surga? Tidak mungkin. Pengen masuk surga kan? Oh enggak? Sekarang? Nah, tidak, nanti di luarnya ya. Di luarnya aja lah. Kalau enggak sekarang, enggak dikirim. Jadi inti daripada mukaddimah ini adalah motivasi untuk adik-adik semua. Semangatlah kalian dalam berjuang. Semangatlah dalam istiqomah di dalam pengajian remaja masjid ini. Enggak apa-apa, misalnya cuma 5 orang yang datang, semangat. Semangatnya itu apa? Motivasinya itu bayangkanlah, di antara ribuan anak muda, 5 orang yang sanggup ke masjid, inilah calon penghuni surga. Yang lain, bukan penghuni surga. Setuju? Mau banyak-banyaklah ke masjid, sonyom-sonyom dia mau. Pada malam hari ini kita akan belajar sedikit asal muasalnya rukun iman, rukun Islam itu dari mana datangnya.
Apakah Nabi langsung diturunkan wahyu dari Allah ke Nabi, dibisikkan rukun iman itu ada sekian, rukun Islam itu ada sekian? Tidak. Pada suatu hari Nabi itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Macam inilah, ini anggaplah ini sahabat. Bukan Nabi, ecek-ecek kan? Inilah sahabat. Nabi duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datang tadi abang ganteng masuk satu orang. Datang abang ganteng. Abang ganteng ini bajunya putih betul. Putih mengkilat, wow, wangi pula tu lagi kan. Rambutnya panjang, hitam berkilau macam orang bau mandi. Ecek-ecek tadi contoh. Tapi hadisnya begitu. Ada pemuda datang pakai putih betul kan? Itu menandakan dia suci. Rambutnya hitam, lebat, sebaknya mantap, tak menyerakai. Tiba-tiba masuk dia ke majelis Nabi Muhammad. Dia tidak duduk di situ. Dia tidak duduk dengan sahabat, tapi dia duduk langsung, dia datang di muka Nabi. Datang duduk di muka Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbatin Nabi. Dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi. Macam tu dah duduk. Cok, ni dua ni. Cok berhadapan. Berhadapan. Lokatkan lutut sama lutut. Tiba-tiba pemuda tu datang, itu menimpa namanya, bukan lokat. Tiba-tiba datang, dilokatnya lututnya dia dengan lutut Nabi. Ini kira-kira sahabat yang ada di belakang, di keliling Nabi itu heran tidak? Heran. Ini pemuda dari mana datangnya ini? Tiba-tiba masuk, udahlah terlambat ya kan? Masuk pula, langsung pula menghadap Nabi. Udah dia lokat kaki lututnya tadi. Fa wada'a yadayhi ala fakhidaihi. Dia letakkan tangannya tuh di atas paha Nabi. Coba praktekkan dulu. Macam tadi. Biar jelas dia. Itu dia. Letakkan telapak tangan. Berarti kau jadi Nabi ni. Ini jadi Nabi ni. Ecek-ecek. Ginilah. Tiba-tiba letaknya tangannya di atas paha Nabi. Kemudian si pemuda ini tadi berkata, "Ya Muhammad." Dia tidak panggil Nabi, tidak panggil Rasulullah, tapi ya Muhammad. Wahai Muhammad. Kira-kira sahabat-sahabat yang di belakang itu, yang keliling itu, makin heran tidak? Anta dari mana datangnya? Tiba-tiba duduk macam itu, meletak tangannya, ya Muhammad. Apa kata pemuda itu tadi? Akhbirni anil Islam. Kasih tahu aku Muhammad apa itu Islam. Nabi menjawab, Islam ada 5. Apa itu? Mengucapkan antashhada an la ilaha illallah. Bersyahadat, bersaksi di hadapan Nabi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatnya tiada Tuhan selain Allah. Mana dulu? Tiada Tuhan. Dinafikan, diingkari Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kayu, hantu, batu, lombok, bohong. Semua ditiadakan. Tak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Bersaksi tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan itu apa artinya? Pesuruh. Kalau bahasa Malaysianya itu pesuruh. Pesuruh Allah. Utusan, kiriman, manusia kiriman. Muhammad adalah utusan Allah. Setiap yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad perintahkan kepada
umatnya. Maka inilah yang disebut dengan pesuruh Allah, utusan Allah, Rasul. Rasul itulah utusan Allah. Yang kedua apa? Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Salat wajib apa sunnah? Wajib. Yakin. Tapi salat tu lote betul. Pagi subuh nak bangkit nak salat, lagi sodop tidur. Ndak salat subuh. Lote. Ndak tidak. Ndak, padahal dia ngorok dia malam subuh buta tu kan. Selagi perintah Allah, apapun kondisi kita, maka jalankan perintah itu. Walaupun solat tu mengganggu tidur aku, putus mimpi aku tadi jumpa duit sebantal tadi kan. Habis solat tidak disambung ya lagi. Mimpi duit tadi lah sambung lagi nih. Walaupun keadaan capek, letih, lemah, lesu, letoy, maka solatlah dalam keadaan apapun. Itulah namanya perintah. Wajib kan? Besok subuh ni tengok ni ya. Kita salat subuh, maghrib aja lah. Tengok maghrib ada tak ni? Isya kan? Ada tidak? Ini dokat lagi ni bulan dokat lagi Isra Mi'raj tanggal 28 hari Senin. Nah, ini kalian pemuda ini, adik-adik pemuda. Kalianlah yang akan membuat kegiatan-kegiatan apapun, kegiatan Islami apapun di kampung ini kalian. Ada ketuanya, ada wakilnya, ada bendahara, ada petugas yang lainnya nanti. Siap kalian untuk menjadi panitia Isra Mi'raj? Siap? Wah, siap, semangat betul. Itu lomas saya tuh. Kaling pegang di tadi tuh. Siap kan? Dokat lagi. Jadi nanti setelah ini Topan bimbing musyawarah untuk Isra Mi'raj macam mana? Atau tunggu nanti ketua datang. Siapa tuh? Rizky. Musyawarah kalian untuk pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj. Kena dekat lagi. Tak mesti dia pas tanggal 28 itu. Lebih-lebih pun boleh. Yang penting memperingati. Udah kemana tadi arah kombo gitu nih. Jadi yang kedua tadi mendirikan salat. Yang ketiga membayar zakat. Zakat itu apa? Zakat itu mengeluarkan hak orang daripada diri kita. Apa itu? Zakat fitrah, zakat harta, zakat apa lagi? Banyak macamnya zakat itu. Yang paling mudah adalah untuk kita pemuda, zakat fitrah. Setiap tahun harus mengeluarkan zakat fitrah. Tahu zakat fitrah? Petogah. Wah, ini aku petogah tahun ni yo, usahawan sama wak yo. Itulah petogah, boras tu. Wajib memberikan zakat. Yang keempat apa? Rukun Islam yang keempat. Dokat lagi. Tanggal 4 bulan 4 atau tanggal 3 bulan 4 ini bulan puasa. Ini bulan 2 akhir. Sebulan lagi, setengah bulan lagi bisa tapai, habis itu masuklah puasa. Tak terasa lah. Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Dia puasa. Tapi heboh berondom dalam air je. Dari pagi sampai potang dalam bak tu berondom. Tak sanggup lagi. Puasa hukumnya wajib. Yang kelima, apa rukun Islam yang kelima?
naik haji. Bukan haji itu dinaikan, bukan. Nak naik haji tu, apa tunduk dulu tu nak. Pop naik dah dasar. Aku naik haji gitu tu. Bukan itu. Pergi ke menunaikan ibadah haji. Kalau sanggup, kalau duit banyak, harta melimpah, baru naik haji. Ingat, bukan naik haji yo. Nanti marah wak tu. Wah, apa budak ni. Ditunggangnya wak tu. Tersungkuh-sungkuh wak tu. Itu disebutkan Rasulullah Nabi kepada pemuda yang datang tadi. 5 itu. Kemudian pemuda yang tadi bertanya lagi kepada Nabi, tak puas dia. Akhbirni anil iman. Kasih tahu aku ya Muhammad apa itu iman. Sebelum itu apa kata anak pemuda ini tadi? Setelah Nabi jawab rukun Islam ada 5, sodakta. Betul kau. Betul. Kan tidak? Dia bertanya kepada Nabi. Udah dijawab Nabi, dibilangnya betul kau. Kan tidak sahabat-sahabat yang lain tadi. Kan? Siapa lah budak situ ni? Dia menanya, dia pula yang membetulkannya. Akhbirni anil iman. Kasih tahu aku Muhammad apa itu iman. Iman antu'minu billah. Itulah rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada malaikat, kepada hari belum, itu terakhir. Takdir baik dan takdir buruk. Yang keenam, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Ada orang yang tak percaya hari kiamat itu ada. Kalian percaya kiamat itu ada, akan datang? Ada yang tak percaya. Mana ada kiamat tu? Mana ada? Siapa tu? Itulah yang tak ikut pengajian tu, yang tak solat tu, itu tak percaya sama hari kiamat. Tak percaya dia nanti udah mati tu di kuburan kono dongkong sama mungkar nakir. Tak percaya dia tu. Tak percaya dia nanti kono libas di neraka. Tak percaya. Kalau dia percaya, pasti dia solat ke masjid, pasti dia ikut pengajian, pasti dia belajar, ya kan? Karena tak percaya dialah dia dengan hari kiamat, tak percaya dia dengan Allah, tak percaya dia dengan Nabi, makanya dia tak mau ikut pengajian, tak mau sholat berjamaah. Betul? Besok jamaah, mau neraka apa surga. Ingat aja, setiap ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, surga apa neraka. Ingat aja, surga apa neraka. Itu aja lah. Ingat, karena yang bisa merubah diri kita itu diri kalian sendiri. Diri kalian itu yang bisa merubah ini, diri kalian sendiri. Ustaz sampai bubui-bubui mulut berceramah, kalau kalian tak berubah tak jadi. Solat kalian, puasa kalian, jangan tinggalkan ini berbuih muntah darah. Kalau kalian sendiri yang tak merubah, takkan jadi, takkan berubah kalian. Betul tidak? Betul. Jadi kembali kepada diri kalian masing-masing. Hidayah itu datang, Allah yang ngasih, bukan Ustaz. Ustaz ini menyampaikan aja, menyampaikan semoga dapat hidayah. Allah jawab lewat malaikat, amin itu, dapat hidayah. Maka selamatlah. Paham? Rukun iman tadi kan ada 6. Jadi janganlah sampai kita tergolong manusia-manusia, orang-orang yang ingkar kepada rukun iman, rukun Islam itu. Kira-kira orang yang percaya dengan rukun Islam itu mustahil tidak dia meninggalkan sholat. Mustahil untuk meninggalkan sholat. Mustahil. Kalau benar-benar
Islam, benar-benar beriman. Kemudian apa kata pemuda tadi? Sodakta, betul kau, betul. Tercengang-cengang sahabat tadi. Pola gerangan ni, siapalah pemuda ni tadi? Dia yang menanya, dia pula yang menjawab. Kemudian tak sampai di situ, banyak juga pertanyaan dia, nyonyot juga dia, menanya dia lagi. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Kasih tahu aku apa itu ihsan. Ihsan ini kebaikan. Apa itu kebaikan? Antu minallah ka'annaka tarah. Kalau kita ingin merasa diri kita itu baik, atau diri kita itu dalam keadaan baik, percayalah kepada Allah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Tapi ada tapinya, kalaupun tak dapat melihat Allah, yakinlah Allah lah yang melihat kita. Allah Maha memantau, Allah Maha melihat. Apapun yang kita lakukan, yang terang-terangan bahkan tersembunyi sekalipun, Allah Maha melihat. Walaupun di kamar mandi, Allah tahu apa yang kita lakukan. Golak dia, berarti ada dia. Apapun yang kita buat di mana pun, tak di kamar mandi, tak di mana, Allah tahu. Bahkan pengetahuan Allah tu sampai di dalam hati belum kita buat. Bahkan masih di dalam pikiran, Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu apa yang kita rasakan. Allah tahu apa yang kita inginkan. Makanya ini hati nih. Hati di mana? Bukan cinta aja di sini ya. Iman pun di sini, bukan cinta aja. Hati di sini kan. Allah Maha tahu apa-apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau ketika kita mempunyai hati yang jahat, berdosa je lah kau jual. Malaikat tu boleh mencatat dosa. Tapi kalau hati kita baik, mulia, Allah Maha tahu. Sebelum kita beramal, Allah udah catatkan pahala. Contoh, aku tobatlah nih, pengajian nih sedap nih kan. Tobatlah aku malam nih, besok tak andaklah aku tinggal solat lagi. Bismillah, aku niat tak andak lagi tinggal solat. Tapi besok tak solat dia, tak solat. Di hati dia tadi tu Allah dah tahu niat baik dia, Allah kasih pahala walaupun belum dilakukan. Jelas. Apapun yang diniatkan di dalam hati, Allah tu Maha tahu. Ketika hati itu baik, Allah catat, Allah suruh malaikat catat kebaikannya itu yang dia niatkan. Tapi kalau kita niat jahat, Ustaz, catat Allah lah yang kejahatan. Tidak. Niat jahat kita nih, mau balik pengajian nih Kang, bonceng lah si Polan nih kan. Bawa makan miso, makan bakso dulu si Bang Empat tuh kan. Habis itu pergi sanan kemari. Masih diniatkan di dalam hati perbuatan jahat itu, tapi tidak kita lakukan. Kali tiba-tiba balik mau kawan ngantuk dah, tidur je lah. Allah tidak catat itu kejahatan. Tapi sebaliknya, niat kita kebaikan belum kita lakukan, Allah sudah catatkan kebaikan. Baik tidak Allah? Baik. Itulah yang disebut dengan ihsan, kebaikan itu. Kemudian apa kata pemuda itu tadi? Menjawab, "Sodakta, betul kau Muhammad," kata, "betul kau." Kata kawan di belakang, terheran-heran sahabat. Pula cito kawan ni. Dia bertanya, dia pula yang betulkan dia. Kemudian apa kata Nabi? Pemuda itu tadi bertanya dia lagi sama Nabi. Okeylah, kalau begitu aku
Hendak bertanyalah lagi, wahai Muhammad, mata sa'ah, bila kiamat terjadi? Bila kata. Nabi menjawab, mal mas'ul bi'a'lami 'anis sa'il. Adapun yang bertanya ni, kata Nabi, kau ni bertanya, kau lebih tahu lagi hari kiamat bila terjadi daripada aku, kata Nabi. Terkejut tidak sahabat tadi? Nabi bilangkan dia lebih tahu lagi kiamat terjadi daripada Nabi. Makin terkejut sahabat. Pantaslah nyonya, memang baguslah dia pula kan, tahu di kiamat. Apa kata pemuda tu tadi? Okeylah, tak tahu kau kiamat kan? Sekarang akhbirni an asratiha. Kasih tahu aku Muhammad, apa tanda-tanda kiamat itu? Apa tanda-tanda kiamat? Kalau kau tak tahu kiamat bila terjadi, hari apa, jam berapa, detik berapa tu terjadi, tak tahu hari kan? Kasih tahulah aku tanda-tanda kiamat itu apa? Nabi menjawab, nanti antalidal ammata rabbataha, akan lahir seorang anak dari ibu, ibu melahirkan seorang anak, anaknya itu menjadi gajah, omaknya menjadi budak dia. Apa maksudnya? Omak melahirkan anak, anaknya jadi gajah, omaknya jadi budak, kata Nabi. Terjadi sekarang tidak nih? Apa maksud daripada ucapan Nabi ini? Anak duralex, durhaka, udah dilahir noma 9 bulan 10 hari dalam perut, ya kan? Dibawa ke sana kemari, tidur payah, bangkit payah, ndak apa pun payah. Begitu dilahirkan terpuncat, udah bosan, dia pula memperbudak omaknya. Itu tanda kiamat, kata Nabi. Banyak tidak anak-anak atau anak yang durhaka kepada orang tua? Banyak. Aduhnya kepala ayah disipak-sipak kan, di YouTube tu kan, di Facebook tu kan. Wah, dipijak kepala ayah. Wah, apa tu dia? Wah, kalau ustaz tengok tak menangis, tak tahan. Nauzubillah kejahatannya. Ayahnya dipijak-pijaknya. Aduh, omaknya disipaknya, diterajangnya gara-gara tak boleh keto, tak dibagi. Aduh, omak dibunuh, dicatuk gara-gara sepele lah, tak boleh tu ini, tak dibagi. Inilah maksud anak memperbudak omak. Itu jahat betul tu kan. Tapi ada yang perbuatan itu tak pala jahat, tapi memperbudak omak. Asal udah bangkit tu kan, Topan apa lagi tak sekolah? Kau jawab lah mak, kau jawab. Mak, mana sepatu aku tadi? Baju aku mana? Baju. Kenapa belum digosok baju ni? Tak rapi baju aku. Mak, mana sepatu aku tadi mak? Mana sepatu? Ayah. Minta duit jajan. Kuang. Memperbudak orang tua. Ya kalau kebutuhan kita mau pakai baju, pakailah sendiri, ambil sendiri, ya kan? Cuci sendiri. Kami kan jantan Ustaz, mana cocok mencuci? Malulah, gengsi lah, kata dia kan. Jangan salah. Walaupun kalian anak laki-laki, anak perempuan naik telingo ni, dipuji sikit kan. Anak laki-laki bukan berarti mencuci baju itu tugas oma, ya, mencuci sepatu itu bukan tugas oma. Tugas kita anak, asal balik sekolah, rapikan pakaian tu, baju sekolah gantungkan elok-elok, kau tahu cuci sendiri. Sambil mandi, pijak-pijak, pijak-pijak kan, kasih rinso sikit, sok, selesai.
Itu yang paling rendahnya, paling setidaknya begitulah memperbudak orang. Omak tuh lote. Kalian berangkat sekolah, siapa yang menyapu rumah? Omak. Yang menyuci pakaian ayah kalian siapa? Omak. Memasak siapa? Omak. Malam kalian nanti menangis terjaga, pasti omak bangkit, ayah bangkit. Jangan, setidaknya bagi kalian adik-adik, apalagi yang masih punya orang tua, masih punya omak ayah, masih lengkap, selagi masih ada orang tua tuh, janganlah susahkan orang tua. Walaupun tak dapat membuat omak ayah itu bahagia, setidaknya janganlah buat dia susah. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan itu nanti. Inilah yang dimaksud memperbudak orang tua. Nanti dari balik pengajian ditekadkan dalam hati, balik dari pengajian, Oma, mulai hari ini baju aku bukan nak minggat, baju aku biarlah aku cuci sendiri, sepatu aku biarlah aku cuci. Oma masak aja lah, yang sodap-sodap ini kan, itu baru anak yang bagus. Tidak, tempat tidurnya pun omak aku nyelesaikan ini, iya kan? Banyak. Kelanggunya omak juga yang melipat, yang membontak omak juga. Bahkan sampai anti nyamuk, omak juga yang memasak. Kan kelewatan betul kan? Jadi adik-adik remaja sekalian, mulai daripada hari ini, setidaknya tidak bisa kita buat omak ayah itu bahagia. Janganlah menyusahkannya. Siap? Tanamkan dalam hati mulai dari hari ini, insyaallah, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat tekad itu, maka bertawakkallah. Hanya kepada Allah lah bersandar, hanya kepada Allah lah kita meminta. Selanjutnya, setelah tanda kiamat itu disebutkan, apa lagi kata Nabi? Wa antarahu fata'urata 'ala tari'asya'in. Nanti kata Nabi Muhammad bilang kan, nanti kau tengok nanti orang yang awalnya bertelanjang dada, maksudnya tak pakai baju. Dia pakai apa aja, pakai celana aja. Tak pakai baju, buka aurat, tak pakai seluk. Kojo dia mengembala kambing. Itu gambaran uang susah betul tuh. Sesusah-susah uang sekarang punya seluk kan? Ada yang tak punya seluk lagi? Tak ada kan? Sesusah-susah orang sekarang masih punya seluk. Orang dulu lebih susah lagi, seluk pun tak punya. Baju, badan dia ni tak tertutup dia, kena tak ada. Kojo dia bawa kambing sana kasih makan kemari. Yatatawwaluna fil bunyan. Tiba-tiba yang susah macam itu tadi, tiba-tiba membangun bangunan yang tinggi-tinggi bangun, buat apalah dia, buat apa nama tu? Hotel bintang 5, kan? Hotel bintang 7, pusing kepala terus. Tiba-tiba orang susah membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Itu apa artinya? Di Arab, orang Arab dulu begitulah keadaan, tak berbaju, tak berseluk, bawa kambing senang kemari. Tengoklah sekarang kota Arab, negeri Arab itu macam mana? Jangan tanya. Abu Dhabi itu Abu Dhabi. Kota metropolitan. Tower tinggi menjulang ke langit, 1,2 km tinggi. Awak 1,2 km panjang ke samping ya kan, ke muka, dia ke atas, tinggi betul sampai di atas awan. Apa kata Nabi? Maksud daripada yang dibilang Nabi, orang yang tidak punya apa-apa tiba-tiba membangun.
negeri nanti, di semua negeri di akhir zaman ini masing-masing membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Sekarang bangunan tinggi-tinggi tidak? Oh, jangan, tak usah jauh di Arab, di Jakarta tengok tinggi-tinggi tidak? Ini hendak dipindah lagi ke Kalimantan lah, hendak dibuat lagi. Inilah tanda-tanda kiamat yang Nabi sebutkan yang kedua. Selanjutnya, summa intalaqa. Kemudian anak muda itu tadi, setelah bertanya itu tadi, pergi dia. Ada apa? Kotas sama pulpen. Kotas sama pulpen ada. Ini pegang. Nah, yang ada pertanyaan tulis di sini. Mari sini. Maafkan kiyo, tangan megang nih, kang tolong mungkin gini. Ada pertanyaan tulis. Sebentar lagi kita buka sesi tanya jawab bersama malu-malu sosat di jalan. Kemudian pemuda yang tadi tiba-tiba pergi dia keluar dia balik tanpa mengucap apa, tiba pergi dia. Bangkit Umar bin Khattab. Wahai Umar, kata Nabi, coba tengok, udah kemana pergi kawan itu tadi? Pergilah Umar nengok, dia tak ada lagi wang. Tak ada lagi wang yang tadi. Apa kata Nabi? Menjawab, yang datang itu tadi Jibril. Nah, Jibril tahu kan? Konal. Ada pernah jumpa? Kalau ada pernah jumpa gawat nih. Mau ngaku Nabi itu nanti kan? Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Jibril yang mengajarkan tentang agama kalian, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, Jibril sedang mewahyukan kepada Nabi Muhammad di hadapan sahabat bahwa rukun iman, rukun Islam dan ihsan itu disampaikan Jibril langsung di hadapan para sahabat. Pantaslah tadi agak pakaian putih bersih kan, rambut berkilat, hitam kilat. Ternyata Jibril menyamar sebagai manusia, mengajarkan kepada sahabat tentang agama itu sendiri. Inilah sebab-sebab asbabul wurud atau kronologis rukun iman, rukun Islam itu turun. Inilah sebabnya. Inilah jalur ceritanya. Jadi apa pelajaran penting daripada cerita ini tadi? Yang pertama, keadaan Jibril seperti manusia dari pakaian rapi, putih, bersih. Gambarannya tuh, kalau adik-adik semua ingin ikut pengajian, maka pakailah pakaian yang paling cantik, yang paling ganteng. Nah itu Jibril mengajarkan kepada kita, malaikat Jibril mengajarkan kepada kita, hendak datang ke masjid tuh, pengajian, hendak sholat, pakailah pakaian yang cantik-cantik, ya kan? Pakai baju gayo, nah itu pakai. Yang selanjutnya apa pelajaran penting itu? Penampilan, rambut ganteng, sibak berkilat, hendak datang pengajian gitu. Ada peci yang cantik, pakai peci yang cantik. Tak ada peci bersibak ganteng-ganteng, pakai minyak wangi itu di kepala. Pakai apa nama tu? Pakai tancu, oh ya kan? Pakai minyak kemiri. Tapi jangan banyak mana. Ada lagi pengajian meleleh apa tu tadi? Minyak apa? Kemiri ya. Tampilkan keadaan yang sebagus-bagusnya. Mau ikut pengajian, pakai wangi-wangian parfum. Jongkek kau gitu kan? Usah dong Aku hendak menuntut ilmu, makanya aku pakai pakaian bagus, penampilan aku paling sip, paling ganteng, paling cantik. Itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, jadi malam Sabtu besok, mana baju yang cantik-cantik itu pakai, baju gayo, bawa. Tapi jangan dibawa gitu yo, dipakai, ini bawa.
Apa pelajaran selanjutnya daripada cerita ini, hadis ini tadi? Bahwa rukun Islam itu tadi ada rukun Islam 5 ini, adik-adik, ini tidak bisa dipilih-pilih, nggak bisa dipilih. Aku ambil syahadat aja lah, tak bisa. Aku puasa aja lah, puasa Ramadan aja lah, salat tidak, tak bisa. Kalau dikatakan rukun Islam, syarat orang menjadi Islam itu ada 5. Salah satu aja kita tidak pakai, tidak kita gunakan rukun 5 yang 5 ini, maka bukan Islam. Orang Islam wajib bersahadat, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib naik haji. Naik haji bagi yang mampu. Kalau dia orangnya mengaku Islam, tidak salat, puasa, tak nak bayar zakat, tak nak ada naik haji, tak ada duit, gitu, pada duit banyak, maka secara rukun dia belum Islam. Semua dipegang, bersahadat, mengakui Allah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul Allah. Mau dia mendirikan sholat 5 waktu dikerjakannya, tidak putus. Puasa dia, zakat dia, naik haji dia kalau ada duit, inilah orang Islam. Satu aja kurang daripada rukun Islam ini, bukan Islam. Di KTP Islam kan, tapi di mata Allah bukan Mana mungkin orang ngaku Islam tapi tak sholat, rukunnya sendiri nggak dia kerjakan, mengaku Islam, tidak mau. Di mata Allah tidak. Iman, tak bisa kita iman tuh pilih-pilih. Aku iman kepada Allah lah, aku tak percaya pada Nabi Muhammad, tidak boleh. Dia percaya Allah, percaya Nabi, tak percaya dia takdir-takdir. Mana ada takdir-takdir itu? Tak ada takdir-takdir itu. Maka dia belum beriman. Percayalah dengan yang 6 rukun iman, maka berimanlah dia. Dia lakukan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik dia sembahkan untuk Allah. Ya Allah, inilah puasaku, inilah sedekahku, inilah pertolonganku kepada kawan-kawanku, dipersembahkan hanya lillah ta'ala, kepada Allah. Maka itulah dikatakan manusia yang berbuat baik, kategorinya ihsan. Jelas? Usah pertanyaan, jangan susah-susah. Jadi dari cerita ini tadi, ini pelajaran sangat penting untuk kita amalkan. Memang nampaknya udah biasa itu Ustaz, udah biasa kami, dari TK dulu kami belajar itu, ya kan, rukun iman 2 kepala pun sekalipun. Tapi kalau tak mengamalkan, itu sama dengan bohong. Udah? Belum? Oh, belum. Siap ya kalian untuk menjadi panitia Isra Mi'raj ini? Siap? Dan pesan saya kepada adik-adik sekalian, kalau ingin menjadi manusia yang berguna, pertama, kalau ingin menjadi manusia yang berguna, tingkatkanlah ketakwaan kalian, tingkatkan rasa takut kepada Allah, hadirkan rasa takut sama Allah. Selagi perintah Allah apapun itu, maka lakukanlah, maka kerjakanlah, tunaikan segala perintah Allah. Maka kalian akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi. Allah langsung berkata, kalianlah sebaik-baik umat yang pernah aku keluarkan di bumi ini. Kalianlah sebaik-baik umat.
ada kategorinya. Mau tak menjadi umat yang dikatakan Allah umat terbaik? Mau? Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, ini sangat penting. Ta'muruna bil ma'ruf. Suruh orang untuk berbuat baik. Suruh, salat, ya. Puasa, suruh, mau salat, mau ikut pengajian, mau. Kalian kalau ingin dikatakan Allah umat yang terbaik, punya kawan permainan, main-main di luar, ajak untuk berbuat baik. Apa itu? Ikut pengajian. Apa itu? Salat bersama di masjid. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kalian ingin menjadi manusia umat yang dikatakan Allah terbaik, larang orang untuk berbuat maksiat, cegah orang untuk berbuat jahat. Kejahatan itu bukan hanya yang nampak di mata kita. Narkoba, sabu, segala macam, itu jelas perbuatan jahat, ya kan? Baik apa jahat? Jahat. Tapi ada perbuatan jahat yang kita sangka itu baik. Kita sangka baik, tapi itu jahat. Apa itu? Itu tadi. Dalam kalian anak muda, dalam mengajak kebaikan, ada kawan yang ketika panggilan azan tidak datang ke masjid, maka cegah dia untuk lalai. Apa lagi? Azan dah kumandang, ayo masuk ke masjid. Itu dah lote tadi panggil-panggil, topan manggil-manggil remaja-remaji Yahyawiyah ke masjid. Cegah kawan untuk malas-malas, mencegah dia dari keburukan, mencegah dia dari kejahatan. Maka kalian yang mampu berbuat itu aja, dua itu aja, mampu menyuruh orang untuk berbuat baik, mampu mencegah orang untuk dari berbuat jahat, maka kalianlah, kata Allah, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad. Banyak umat Islam nih, banyak kan? Umat Islam nih banyak, tapi untuk menyuruh dalam kebaikan, mencegah kemungkaran tak ada, tak mau. Urusan dia lah, ya kan? Apa ikut campur urusan orang? Anda tidak lah, anda solat, anda tidak, anda menyabu dia, anda tidak, suka hati dia je lah. Apa urus-urus? Itu perbuatan jahat tuh. Yang berkata seperti itu orang jahat tuh. Orang baik itu siapapun dia, apalagi kalau udah kawan konal kan, udahlah, tak usah bona menyapu tuh, larang. Maka kebaikan itu, kebaikan setelah dia bertaubat, yang menyuruh itu dapat pahala yang sama dari Allah. Tobat satu orang akibat mulutmu itu. Kau ajak orang berbuat baik, dia buat kebaikan itu, dia dapat pahala. Kau yang menyuruh, kau pun akan dapat pahala. Jadi tidak ada ruginya kita berbuat kebenaran dan kebaikan. Lamu betul mencatat. Ini baru-baru ini kan ada apa bertanya? Apa dong? Pelajaran lah. Ridho. Membedakan antara ikhlas dan ridho. Dalam bahasa dan istilah itu berbeda, tapi memiliki satu tujuan yang sama. Maksudnya macam mana? Logikanya seperti ini. Kita punya duit 100.000,
tercici di jalan, tercici duit 100.000 di jalan. Alamak, mana duit tadi ni? Mana duit tadi dicicai ya? Tak dapat. Udahlah, ikhlas sajalah. Ikhlas saja, ikhlas kan kita, ikhlas sajalah. Tapi balik kanan cair lagi. Belum ridha. Ikhlas tapi belum ridha. Yang ikhlas tu pasrah, yang dikatakan ridho tu, ridho. Dia sudah kategori hanya Allah lah. Allah lah. Kalau ikhlas belum tentu dia ridho. Kalau orangnya ridho, udah pasti dia ikhlas. Tingkatannya itu lebih atas ridho daripada ikhlas. Contoh itu, ikhlas. Oh, aku ikhlas. Tapi dicair juga lagi. Ngulang-ngulang cair, belum ridho. Satu lagi, meninggal saudara kita, misalnya kan, meninggal entah saudara, adik misalnya kan, dia tak menangis. Aku udah ikhlas, ikhlas. Oh, gitu kamar mandi tepoki. Belum ridho. Jadi nangis itu tak boleh? Boleh. Ada satu ulama besar memiliki keriduan yang sangat tinggi. Tinggi betul ridho dia kepada Allah. Dia pergi berhijrah. Pergi hijrah dia dengan anaknya kecil. Sampai di rumah tempat tamu itu tadi, tempat tuan rumah. Sampai di rumah itu tadi, kakinya entah terpijak apa, entah tergigit apalah, sehingga kakinya putus. Ini harus diputuskan kaki ini. Tak bisa tak dipotong kakinya ni. Cuma potong aja lah. Pingsan dia. Ternyata di dalam itu anak yang dibawanya tadi mati digigit harimau. Dia udah ditimpa musibah, kakinya putus. Anak yang dibawanya tadi satu-satunya mati anaknya. Pas dia bangkit daripada pingsan dia itu tadi, apa kata tuan rumah yang tadi? Anakmu sudah meninggal, sudah kami kuburkan di situ. Apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia tidak bersedih, sedih itu pasti sedih. Dia tidak terlalu terlalu bersedih betul sampai memukul badan, kan ada model gitu kan. Asal udah marah tak dapat dia sedih betul, kepala dia tu antuk. Badannya tak ditumbuh-tumbuh, tak disiksa badan, tapi dia ridho. Itu semua milik Allah. Itu sudah sampai tingkat keridohan. Dan mencapai ridhonya Allah itu tidak gampang. Ridho Allah itu tidak gampang. Tapi kalau ikhlas mudah. Asal disebutkan di dalam hati, dengan bibir, dalam hati sudah ikhlas, itu udah capai ikhlas. Tapi belum tentu dia mencapai tingkat keriduan kepada Allah. Makanya perbedaannya itu sangat beda. Antara ikhlas dan ridho sangat beda. Karena Allah sebutkan, bahkan untuk mencapai ridho Allah tuh, jalan yang paling mulia, yang paling senang, yang paling gampang untuk mencapai ridho Allah tuh, yang pertama, muliakan orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah murka. Muliakan orang tua kalau ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan manusia di hari kiamat? Macam-macam. Ada manusia yang dibangkitkan kepalanya seperti kepala tikus.
Ada yang dibangkitkan seperti kepala gunggung anjing. Ada yang dibangkitkan seperti kepala kuda. Macam-macam keadaan manusia dibangkitkan di hari pembangkitan setelah hari kiamat. Apa pertandanya itu? Yang dibangkitkan muka tikus tadi. Itulah pejabat-pejabat yang korupsi itu kan, makan duit itu, tolan duit sana, tolan duit sini, buat bon-bon palsu, ya kan, belanja 1 juta buat bon 2 juta, itu korupsi. Maka dibangkitkan oleh Allah dengan wajah seperti itu. Ada yang wajahnya seperti kuda. Itu yang wajah seperti kuda ini suka mendahului kebaikan, suka mendahului orang-orang yang baik, tidak taat kepada orang baik. Perintah orang baik tuh tak didengarnya, amanah tuh tak ditunaikannya. Siap-siaplah seperti kudoh mukonya. Solat nih, lagi solat jamaah, imam belum sujud dia udah sujud. Siap-siaplah macam kudo, mendahului. Ada yang seperti anjing kepalanya, seperti anjing, tahu kan? Ganteng apa buguk tuh? Ganteng apa buguk? Buguk kan? Bahayalah kalau dia bilang ganteng pula itu kan. Ada seperti anjing. Apa sebab? Anjing ini licik. Hewan yang mau menjilat air liurnya sendiri itu siapa? Manusia yang berperilaku seperti itu, suka menjilat-jilat kepada orang lain. Menjilat itu tahu kan? Bukan dijilat muka, asal jumpa dah, bukan gitu. Yang suka menjilat. Kau peduli ini? Siapa? Tapi tak dipedulikannya. Tidak baik, tidak jahat, siapa kata dia kan? Siap bos, semua dilakukan. Siap komandan, siap dilakukan.